Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang dapat menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, opung, nenek, engkong, mbah, ya, sopu, sobo, kakek, nenek, dan tulang nan tulang. Bapak tua, bapak udah, abang, kakak, adik, itu, akang, semualah ya, satu demi satu. Saya mengucapkan selamat pagi, mucho gusto, senang bertemu dengan Anda semuanya. Puji nama Tuhan, Yesus sangat mengasihi Anda, dan saya juga mengasihi Anda, tapi Yesus jauh lebih mengasihi Anda. Puji nama Tuhan, kita akan setelah kita berdoa, kita membaca firman Allah bersama dengan keluarga. Izinkan saya membawakan renungan pagi ini melalui layar ada ataupun YouTube. Ya, saya 2 kali 1 hari ya melakukan siaran renungan pagi maupun renungan malam. Puji nama Tuhan. Firman Allah terdapat di dalam Amsal 19 ayat yang ke-16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Saya ulang. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Jadi firman Allah katakan, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Tema firman Allah adalah berpegang pada perintah. Karena kalau kita katakan orang yang berpegang pada perintah, ia memelihara nyawanya. Ya, nyawa itu penting. Jadi nyawa itu tidak hanya dihabiskan di bumi ini. Ya, nanti ada satu saat di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan memelihara nyawanya. Karena ada kehidupan yang akan datang. Kehidupan di surga ataupun kehidupan di neraka. Kehidupan di surga adalah orang yang memelihara, yang memegang perintahnya. Atau yang taat terhadap perintahnya. Yang melakukan perintahnya. Jadi, sementara orang hidup di dalam neraka nantinya adalah orang-orang yang tidak berpegang pada perintah atau orang-orang yang menghinanya. Nah, jadi jelas kata firman Allah, orang yang berpegang pada perintah, ia memelihara nyawanya. Ada pemazmur berkatakan begini dalam Mazmur 119 ayat 57, You are my portion, O Lord, I have promised to obey your word. Jadi, Engkau adalah bagian hidupku, aku telah berjanji untuk taat terhadap firman-Mu. Do good to me, I will live, I will obey to your word. Lakukan yang baik bagiku, aku akan hidup dan aku akan taat. Haleluya. Jadi hidup itu bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup taat terhadap perintah Allah, hidup berpegang teguh pada Allah. Yang kedua dikatakan kalau kita berpegang pada perintah, maka firman Allah menjadi pedoman hidup bagi kita, menjadi dasar hidup bagi kita, menjadi pegangan hidup bagi kita, menjadi prinsip hidup bagi kita. Jadi kita tidak akan dikacaukan oleh ajaran-ajaran sesat, tidak dikacaukan oleh nabi-nabi palsu, tidak dikacaukan oleh guru-guru palsu, karena kita sudah jelas bahwa firman Allah itu menjadi pedoman hidup kita. Itulah orang-orang yang berpegang pada perintah Allah. Yang ketiga, saya tidak akan panjang-panjang, ya, karena ini merupakan renungan. Ya, hidup dalam persekutuan. Jadi kalau orang berpegang pada perintah, maka apa yang dikatakan oleh firman Allah itu dia akan lakukan. Dia akan mengadakan persekutuan dengan firman Allah. Dia baca firman Allah, dia berdoa mengadakan persekutuan dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Firman Allah diperkatakan setiap hari. Ya, jadi kalau Anda memperkatakan firman Allah setiap hari, satu saja Anda perkatakan sepanjang hari, maka saya yakin dan percaya Anda boleh rasakan sebulan kemudian
Anda akan melihat perubahan rohani yang Anda miliki. Ketika saya baru bertobat, saya adalah orang yang kasar, artinya dalam sering mencaci, maki, mengatakan hal-hal yang nggak selayaknya diucapkan. Tetapi ketika saya bergaul erat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman Allah, saya tidak tahu kapan itu diambil oleh Tuhan. Hal-hal yang jahat dari pikiran, kapan itu diambil oleh Tuhan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, saya membangun intimasi saya dengan Tuhan di dalam doa, dan persekutuan saya dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan firman Allah itu. Dan hari ke hari saya merasakan menikmati indahnya persekutuan dengan Allah, indahnya bersama dengan Allah. Dan Allah, ketika kita bersama dengan Allah, Ia akan memberikan kuasanya bagi kita untuk mendemonstrasikan hal-hal yang ajaib. Dan yakin dan percayalah, ketika Anda yang mengatakan, oh saya nggak bisa hidup, benar, saya nggak bisa, omongan saya ini selalu kata-kata yang nggak baik. Saya mengatakan bisa, karena saya mau katakan kalau Anda bersekutu dan menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan itu, lihat kuasa Allah, lihat dan rasakan mujizat Allah, lawatan Allah di dalam hidupmu. Yang keempat ialah, karena ini apa saya katakan tadi, ia dipelihara dari kerusakan imankah itu, atau membuat kadang-kala kalau kita tidak berpegang pada perintah, kita akan selalu diliputi rasa bersalah. Setan akan mendakwa, oh kamu ini berdosa, kamu ini kan sudah melakukan ini, kamu ini kan sudah ini. Padahal kita sudah ngaku di hadapan Allah. Allah sudah mengatakan, kalau engkau mengaku, aku setia mengampuninya. Tapi setan mendakwa kita, setan menuduh kita terus-menerus, sehingga rasa bersalah ada dalam hidup kita. Saya mau katakan, itu bukan dari Allah, itu dari setan. Jadi kalau itu dari setan, jangan lakukan. Allah sudah mengatakan engkau bebas dari segala kerusakan hati nurani. Misalnya kita melakukan bohonglah istilahnya terhadap istri atau anak, terhadap keluarga atau terhadap siapalah. Dan itu karena Anda tidak istilahnya Anda hidup bersama dengan Allah. Kemarin saya berkata bagaimana orang yang dilahirkan kembali memiliki watak ilahi. Anda akan merasa bersalah yang begitu luar biasa. Batin Anda akan dak ya. Tapi kalau Anda datang mengakuinya, firman Allah katakan bahwa ya Tuhan ampuni. Yang kelima, terakhir, ya itu katakan, saya baca satu kali lagi firman ini, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman Allah akan mati. Jadi kalau orang-orang yang berpegang pada perintah, tentu ia tidak akan mau menghina firman Allah. Ia akan terhindar dari kematian karena dia tidak menghina firman Allah. Dia akan berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan. Kematian yang paling mengerikan itu adalah kematian kedua. Kematian kedua di mana kita telah ditentukan di mana kita harus berada. Kalau orang yang mengalami kematian kedua, ia berada di surga, dia akan berada di neraka. Jadi kalau Anda mati untuk kedua kali kan dalam istilah iman Kristen, itu berarti Anda akan ditempatkan di neraka, bukan karena Anda mati di situ, bukan. Tapi tempat Anda ada di situ, rohani Anda yang mati. Anda masih hidup mengalami siksaan selama-lamanya. Jadi itu sebabnya Pemasmur Salomo berkata dalam Amsal dengan jelas dikatakan, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Saya berharap kita adalah orang-orang yang berpegang pada perintah, bukan orang-orang yang menghina firman Allah. Walau banyak di luar sana menghina firman Allah, merendahkan firman Allah, nggak usah takut, Tuhan yang akan menghukum mereka. Nggak usah balas, Tuhan yang akan menghukum mereka. Ngapain kita harus sehot dengan itu? Tuhan sudah katakan kok, Tuhan yang membalas. Makanya firman Allah katakan, vengeance is mine. Pembalasan itu milikku, bukan milikmu. It is not yours. Itu bukan milikmu, milik Tuhan.
Jadi kalau dia milik Tuhan, ya mari kita melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berpeganglah pada perintah supaya engkau hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan, sehingga kami adalah orang-orang yang berpegang pada perintah, bukan orang-orang yang menghina firman-Mu. Karena kalau kami berpegang perintah, kami menyerahkan nyawa kami. Tapi kalau orang yang menghina firman, akan kematian yang akan datang kepada kami. Terima kasih, berkati presiden kami dan wakil presiden, para menteri pejabat, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati Tuhan. Juga Tuhan, sungguh karena Engkau yang menyuruh kami berdoa syafaat bagi semua orang, apapun profesi dari semua anak bangsa, dan setiap orang diberkati oleh Tuhan. Tidak peduli dari kalangan atas ke atau kalangan bawah. Biarkan kami semua adalah orang-orang berpegang pada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, setiap kami yang sudah mendengarkan firman Allah juga Tuhan berkati. Bagi Anda yang baru mendengarkan firman Allah, Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, izinkan saya berdoa bagi Anda dan kemudian ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya, kejahatan saya, dan sucikan saya dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Sekarang saya membuka hati dan masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidupku. Saat ini saya percaya saya sudah menerima hidup kekal. Dan terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dan bagi Anda yang sakit, apapun sakit Anda, selama Anda mau menyebutkannya dalam nama Tuhan, karena saya terbatas dalam menyebutkan sakit. Tapi ketika Engkau berkata kepada Tuhan, Engkaulah yang jauh dan lebih tahu, di rumah sakitkah, dimanapun Anda berada, di rumah-rumah, apapun sakitmu, Tuhan tidak pernah angkat tangan. Tapi kitalah yang perlu angkat tangan kepada Dia agar Tuhan turun tangan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan taruh tanganmu di tempat yang sakit dan izinkan saya berdoa bagimu. Dan saya mau katakan bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh, Tuhan mampu menjawab. Ketika saya dalam keadaan yang tidak, tapi saya berkata, bahkan pada waktu itu saya mau meninggalkan pesan kepada istri saya. Saya berkata, kalau malam ini saya harus pulang ke rumah Bapak, Anda boleh menikah lagi, dan Anda membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Cari orang yang takut akan Tuhan. Itulah pesan saya kepada Tuhan, kepada istri saya. Tapi saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hari ini saya masih bisa menyampaikan firman Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ketika engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Bapa dalam surga, segala sakit penyakit yang mereka derita, mereka yang menaruhkan tangan mereka di tempat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka di tempat-tempat yang sakit itu, jamah sakit penyakit mereka. Dan oleh bilur-bilur Tuhan engkau sembuh, oleh kuasa Tuhan engkau sembuh, oleh kekuatan Tuhan engkau sembuh dalam nama Yesus. Baik itu yang kanker, baik itu yang tumor, baik itu hepatitis A maupun sampai E, disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang stroke miring kemanapun dia, stroke sebelah manapun dia, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hipertensi dan juga Tuhan sembuhkan diabetes juga Tuhan sembuhkan, ginjal pasang ring, sakit yang begitu luar, jantung koroner, Tuhan Bapa sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir dalam nama Yesus. Segala sakit penyakitmu telah disembuhkan oleh Yesus. Percaya saja. Terima kasih. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai yang terikat akan dosa, sehingga Anda tidak pernah bisa berjalan dalam kehidupan yang benar. Saya mau katakan, saya dahulu adalah orang yang juga orang berdosa.
Dan saya tidak merasa saya bisa, bahkan ketika Tuhan panggil 2 tahun, saya harus menolak panggilan karena saya menyadari nggak mungkin saya menolak panggilan saya. Dan pada akhirnya saya mendapatkan sakit yang begitu luar biasa. Ketika saya menyerah kepada Tuhan, saya ini orang berdosa Tuhan, saya merasa saya tidak layak. Tapi saya mau katakan, ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan, ketika saya menyerahkan hati saya kepada Tuhan, dan ajaib, Allah mengangkat segala beban dosa saya, mengangkat segala rasa bersalah saya, dan dibuat saya menjadi orang yang baru. Apakah saya langsung suci? Benar, tidak. Saya harus mengalami perjalanan iman itu. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan telah mengubah saya. Arah saya telah diubah. Jatuh bangun saya memang ada. Tetapi saya mau katakan kepada Tuhan, berdoa itulah sebabnya ketika engkau mau menjadi manusia yang berguna, berhubunganlah dengan Allah, berdoalah, bacalah firman Allah, maka engkau akan merasakan lawatan Tuhan. Kalau kau orangnya, mari saya akan berdoa bagi Anda. Terima kasih Bapa di surga. Sama beberapa tahun yang lalu, pada tanggal 1 Maret 1987, seorang anak manusia yang dan engkau memberikan keselamatan, yaitu hamba-Mu ini sendiri. Dan saat ini mereka yang menaruh tanganmu di dada, mereka yang menaruh tangannya di dada, yang mengalami merasa tidak berguna karena hidup dalam lingkaran dosa, Bapa hadir dalam hidup mereka, hadir dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, engkau sanggup mengubah Saulus menjadi orang yang benar. Kami hamba yakin dan percaya, sama seperti engkau mengubah hamba-Mu, engkau juga mampu mengubah hidup mereka. Tuhan, alat-alat yang dasar di tangan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Sebab Tuhan berkenan menyertai mereka, sebab Tuhan berkenan menyelamatkan mereka, sebab Tuhan berkenan menolong mereka dan memberikan Roh Kudus-Mu bagi mereka, membebaskan mereka dari segala keterikatan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, biarkan juga Tuhan menolong mereka terus bertumbuh dalam Engkau. Bagi Anda yang mengalami persoalan permasalahan, kalau itu karena dosa, minta ampun. Karena kebenaran, Anda tetap masih hidup dalam kebenaran, Anda lah yang mengetahuinya. Dan Anda mengalami banyak persoalan, itu berarti Anda sedang menuju level selanjutnya, menuju kenaikan tingkat. Tetap bertahan dalam kebenaran, sehingga Anda menikmati berkat-berkat yang jauh lebih besar. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, kedua belah tangan kami di hadapan Tuhan Bapa di surga. Kami menyerahkan semua persoalan kami, masalah kami. Dan kami berdoa kepada Bapa, kepada mereka-mereka yang mengangkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat segala persoalan mereka, selesaikan persoalan mereka. Masalah rumah tangga, keluarga, pekerjaan, apapun, utang, piutang, bisnis, dan lain sebagainya. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Katakan kepada Tuhan apa yang ingin Tuhan lakukan kepadamu. Allah akan melakukan itu bagimu. Percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga buat pertolongan-Mu bagi mereka, bagi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Dan bagi Anda yang pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan kepada Anda, selamat menjadi warga negara surga. Dan saran saya adalah bahwa supaya Anda mau masuk dalam gereja terdekat, supaya iman Anda bisa bertumbuh dalam kasih Tuhan. Dan bagi Anda yang sembuh dari segala penyakitmu, atau bagi Anda yang mengalami pelepasan, dan bagi Anda yang ditolong dari permasalahan, taruh di kolom komentar supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhanlah yang akan dimuliakan dalam semua ketika Anda mengalami terobosan baru dalam Dia. Puji nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perlu damai. Damai itu hanya ada dalam Yesus. Puji nama Tuhan. Terus berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpan meliharanya dalam hatinya dan melakukan
melakukannya. Puji Tuhan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Jadi sering-seringlah mendengar firman Allah, sering-sering dengar firman Allah. Ya, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan. Akan mencukupi segala kebutuhanmu, segala kebutuhanmu. Bilang sama Yesus. Yesus mampu memenuhi segala kebutuhanmu itu, karena Dia kaya. Puji Tuhan. Dan saya mau katakan lagi, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Pagi ini kita beraktivitas, sadarlah bahwa Tuhan bersama dengan kita, dan bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar dan terhindar dari jerat-jerat maut. Dan biarkan Tuhan terus menguasai kehidupan kita, sehingga dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Puji nama Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.